Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita bisa sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama, Dede dan Alhamdulillah semuanya segar-segar di pagi hari ini. Udah mandi ya Bu ya? Udah. Alhamdulillah. Dan di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang dendam. Ibu-ibu, ada yang suka dendam? Enggak. Enggak apa suka? Tidak ya, ya mudah-mudahan tidak ada yang suka dendam ya. Tapi kita akan dengarkan dulu tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini sebelum ibu-ibu bisa bertanya. Assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar Ma? Baik. Alhamdulillah ya. Tema kita dendam. Nah, ada orang bilang, ya gue sih nggak dendam. Cuman ya gue nggak mau berteman lagi aja sama dia. Alah, itu teh dendam. Dendam juga sama aja lain ya. di bibir, lain di hati. Ya, silakan tausiahnya Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu dendam. Apa sih dendam? Dendam itu perasaan yang timbul ketika seseorang merasa teraniaya, merasa dirinya terhina, merasa haknya diambil oleh orang lain. Itu orang merasa dendam. Dendam itu timbul daripada perasaan marah, perasaan benci. Semakin besar kemarahan seseorang, semakin besar kebencian seseorang, semakin dalam, semakin padat kedendaman seseorang kepada orang lain. Rasul bersabda, orang mukmin bukanlah seorang yang pendendam. Kita semua tahu yang namanya perasaan dendam itu pasti membuat efek yang negatif bagi fisik orang tadi. Juga mental orang tadi jadi rusak gara-gara perasaan dendam. Bagaimana tandanya orang yang dendam? Satu, orang yang dendam kalau melihat orang lain senang, bahagia, dia sebel banget. Pengennya kesenangan, kebahagiaan orang lain berpindah kepada dirinya. Dia pengennya menghancurkan kebahagiaan orang lain. Kemudian orang yang dendam, dia benci kalau ada orang senang dan bahagia. Sangat senang orang yang dendam kalau melihat orang lain hancur. Tuh kan. Itu tanda orang yang dendam. Kemudian orang yang dendam tidak mau akrab bergaul dengan orang lain. Merasa dirinya lebih hebat, lebih mulia, lebih tinggi derajat daripada orang lain. Kalau dia melihat orang lain itu yang lebih rendah, lebih hina, dia akan mengkecilkan dia. Siapa lo? Itu adalah tanda daripada orang dendam. Bagaimana caranya mengatasi orang-orang yang dendam? Yang pertama, ketika ada orang lain mengkritik kita, kata-kata orang lain tadi dievaluasi dengan diri kita. Benar enggak apa omongan orang? Biasanya orang yang tidak menyukai kita, boleh saya katakan dalam tanda kutip, musuh kita akan berbicara benar apa adanya, berbeda dengan yang mengaku sahabat. Walaupun dia jelek, dia buruk akan dipuji karena dia merasa baik, dia sahabatnya. Tapi orang yang tidak suka dengan kita, mereka akan mengkritik apa kekurangan kita. Makanya untuk menghilangkan rasa dendam, evaluasi diri kita. Kalau ada orang mengkritik kita, Abdel kalau ngomong begitu suka nyeletuk, nyeleneh, nyakitin orang, koreksi, jangan langsung marah. Bener nggak? Jangan sampai diulang-diulang orang jadi benci sama kita. Itu perbaiki. Kemudian, bagaimana lagi caranya? Kita lihat sumber dendam itu di mana. Saya yakin kita semua sebagai manusia pernah dilukai orang, pernah disakiti orang. Nah, pada saat kita dilukai orang, pasti kesel, ada perasaan dendam. Cari yang menyebabkan sedendam itu apa? Lalu kita berusaha untuk menghilangkan perasaan dendam tadi. Kemudian bagaimana cara menghilangkan perasaan dendam? Selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jangan melihat kenikmatan kesenangan orang lain, tapi yuk lihat kenikmatan dan kesenangan kita. Pasti lebih banyak daripada orang lain. Makanya disyukuri apa adanya. Oleh karena itu jangan sekali-kali kita punya perasaan dendam. Sadari efek daripada dendam. Yang pertama, yang namanya efek dendam, mental kita jadi rusak. Karena melihat orang lain selalu sisi negatifnya.
Yang selanjutnya, efek daripada perasaan dendam, fisik kita jadi kesal mulu sama orang. Makanya biar tidak dendam, orang ngeselin itu langsung dimaafkan oleh kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, Fa'fu waspahu, lapangkan dada kamu, maafkan kesalahan orang lain, lapangkan dada kamu. Kita mah kebanyakan, udah gue maafin, tapi masih dendam. Salah. Fa'fu diiringi dengan waspahu, maafkan kesalahan orang, lapangkan dada kita. Ngomong maaf mah gampang, iya dah gue maafin seperti Abel tadi bilang. Tapi di hati ini yang sulit. Makanya lahir batin harus sinkron. Maafkan kesalahan orang lain, maklumi kesalahan kita agar orang lain tidak dendam kepada kita, dan dendam kita kepada orang lain akan sirna ketika kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, insya Allah. Amin. Amin. Ya. Baik pemirsa, itu dia Tausiah Mama mengenai tema kita dendam. Masih ada waktu untuk ibu-ibu yang ingin bertanya di segmen ini. Satu orang saja boleh, silakan Bu. Dari Majelis Taklim yang hadir yang ingin bertanya, saha. Ya silakan Bu. Saya dari Ibu Prismaman, Ya. Majelis Taklim Al-Jihad, Komplek Polri Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Ya. Iya silakan Ibu. Bagaimana hukumnya kalau hati kita dendam kepada seseorang? Dia bawa surat tadi mana tuh dia? Iya, kayak saya lagi baca Karena- deklamasi ya. Karena Siapa Iya. yang catat? Apa tahu saya dia? bacain aja Bu, sini Bu ya. karena kami susah sekali untuk melupakannya Iya. dan bagaimana menyikapinya. Iya. Oke. Titipan Mohon ini Mas. penjelasan. Ya, Iya. itu titipan kan Iya, bikin tulisannya orang iya. bingung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia Sampai bertanya bingung. diri kagak salam, pulangnya Iya. doang. Assalamualaikum. Iya, iya. Ibu, jadi bagaimana caranya untuk menghilangkan perasaan dendam? Rasul mengatakan, ingat-ingat kebaikan orang kepada saya, lupakan kebaikan saya kepada orang. Ingat-ingat pemberian orang kepada saya, lupakan pemberian saya kepada orang. Orang yang dendam yaitu orang yang melupakan Ya. pemberian orang lain kepada kita, ingat-ingat pemberian kita kepada orang. Melupakan kebaikan orang sama kita, yang diingat-ingat kebaikan kita. Artinya orang dendam sudah dirasuki oleh setan. Makanya ingat-ingat kebaikan orang, lupakan kebaikan kita. Itu obat daripada perasaan dendam. Iya. Begitu Ibu Pris jawaban dari Mama. Mudah-mudahan puas. Keder baca juga. Ada bacaannya ya, Bu, ya. Oke baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan iya, sekarang saya akan absen dulu ibu-ibu dari Majelis Taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Dari Majelis Taklim Al-Hidayah Garut 1. Iya, kaget aja ya. Bawa dodol Bu? Buat bekal juga nggak bawa Ibu? Bawa ya, udah ya, biar nggak kelaparan di jalanan. Yang berikutnya Majelis Taklim Al-Katriniah. Waalaikumsalam. Dari daerah Pondok? Oh, Jati Bening. AL. Bekasi. Bekasi apa Jakarta? Bekasi. Ya, terima kasih sudah hadir di sini ya Bu ya. Yang berikutnya Majelis Taklim Al-Jihad. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana Bu? Pengadegan. Pancoran. Yang turunan gitu ya? Yang jalanan jelek. Udah bagus. Banjir nggak Bu di situ Bu? Enggak, alhamdulillah. Ya, baik, kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai tema kita dendam. Ibu-ibu yang ada yang ingin bertanya boleh dipersiapkan dulu pertanyaannya. Kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mah, saya Vina Stefani. Saya mau tanya nih Mah, dulu saya punya cerita ada dendam sama teman dekat. Sampai sekarang saya masih nyimpan dendam itu. Gimana ya Mah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vina, masih dendam sama teman dekat padahal nih Mah. Vina harusnya berpikir, kita ini manusia, al-insan mahluk wanisian. Manusia tempatnya salah, tempatnya lupa. Sekali-kali saya akan menyakiti orang. Sekarang orang lain menyakiti saya, teman dekat saya. Maka jangan diingat-ingat. Biar orang lain tersakiti oleh saya, orang lain memaafkan saya. Salah. Yang namanya orang dendam
Itu dendam itu lama-kelamaan numpuk, semakin banyak, semakin tebal, semakin sulit menghilangkannya. Makanya kesel sama orang maafin. Kesel sama orang maafin. Jadi habis. Kalau kesel numpuk. Jadi muka kita sembetut aja. Tuh orang pendendam. Beda kalau orang yang tidak pendendamnya. Enak dilihat orang. Enakan yang manyun, enakan yang manis senyum melulu. Terima kasih. Coba lihat. Kalau senyum terus juga jangan, ketemu tiang senyum, ketemu pohon senyum. Jadi maksudnya senyuman yang manis ketika bertemu orang lain itu akan mencairkan perasaan dendam. Makanya banyak-banyak tersenyum. Coba semuanya tersenyum. Hehe. Itu hilang rasa dendam. Ya, begitu Vina. Ma, misalnya begini Ma ya. Kita nggak dendam sih Ma, kita habis dibohongin sama si A misalnya. Kita nggak, ntar gue bohongin lagi lo, enggak. Tapi begitu si A dibohongin sama orang lain kita seneng. Syukurin lo, dulu bohongin gue sih. Sama. Oh sama aja Sama, itu ya. itu dendam. Dendam. Iya. Jadi seolah-olah sakit hati gue terbalaskan sama orang ya. lain. Itu dendam juga. Oh itu dendam, walaupun Sama. bukan kita yang melakukan. Walaupun, tapi berasa senang ketika orang lain teraniaya. Itu pun dendam. Oke, ya. Baik, sekarang ibu-ibu yang ingin bertanya dari Majelis Salim mana yang mau? Ya, silakan di sebelah sini, mic-nya sudah ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Yani dari Komplek AL Jati Bening, Majelis Taklim Al-Katriniah. Saya ingin bertanya Mama Dede, Ya. apakah dendam kesumat itu dan apakah hukumnya dalam Islam dendam kesumat itu? Terima Ya. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dendam itu perasaan yang timbul karena dirinya merasa teraniaya, merasa terhina, merasa haknya diambil oleh orang lain. Ini dibenci oleh Islam. Rasul bersabda, orang mukmin bukan orang yang pendendam. Dendam itu dosa, tidak boleh merasa dendam kepada orang, tapi maafkan kesalahan orang lain. Begitu. Kalau dendam kesumat, ada kesumatnya itu loh, Ma. Nah itu parah sama. Jadi dendam sangat. Sangat, itu ya. yang kesumat itu sangat. Iya. Begitu Ibu, kesumat. Iya. Terjawab pertanyaannya. Ya, baik yang berikutnya Bu, ada lagi yang ingin bertanya dari sebelah sini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya sama Mama mengenai dendam. Saya nanya dulu, nama Ibu siapa? Oh iya. Oh iya. Nama saya Eis Hadijah dari Majelis Taklim Al-Hidayah Cikajang, Kabupaten Garut. Iya. Ayo, Jang. Silakan Jang. Mau bertanya, perasaan dendam yang ditimbulkan oleh suami selingkuh. Jadi perasaan hati itu kepada wanita yang Oh, wanitanya. ya, kepada wanita yang selingkuh itu punya perasaan dendam juga kepada suami. Jadi bagaimana itu? Iya. Sebelum kita perasaan dendam ceui sama suami sama perempuan tadi, kata Nabi ibda binafsi, koreksi. Kenapa suami tuh make selingkuh sama orang? Ya. Apa servis kita kurang? Jadi sebelum kita merasa terhina oleh orang lain, tanya orang lain terhina dulu nggak oleh kita? Mungkin ketika suami selingkuh sama kita belum puas. Mungkin kita yang sombong, jadi bini suka ngecilin suami. Atau mungkin ada perasaan-perasaan yang merasa gue lebih hebat. Alah kamu dari keluarga miskin. Kan suka ada begitu deh. Mungkin perempuan dari keluarga kaya atau pejabat suaminya keluarga miskin itu suka sok bini itu begitu. Ya. Suaminya kan mencari perhatian daripada perempuan lain. Itu nggak mustahil Jadi hilangkan perasaan tadi, koreksi diri kita, maafkan orang lain, perbaiki kelakuan kita. Begitu Ceis yang benar Mas. Perasaan mah udah Terima bagus Mas kasih. sebagai ya. Terima kasih. Ya, terima Kembali kasih. kasih. Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Del? Saya aja belum puas sama jawabannya, Ibu udah puas ya. Kalau sebagai istri, perasa udah semua lah, udah menghormati beres. suami, udah beres. Tapi suaminya Oke. masih begitu. Boleh jadi selera Anda dengan suami berbeda. Ya. Kita merasa sudah puas melayani suami, tanyakan kepada suami Anda. Apa yang tidak ada dalam diri saya yang kamu cari dari orang lain? Tanya, biar Ya. jujur. Karena kan yang namanya suami saya harus musyawarah. Wasawirhum fil amri. Siapa tahu kata bini baju ini bagus, kata suami mah enggak. Ya. Siapa tahu masakan ini kata bini mah enak, kata suami enggak. Makanya bermusyawarah biar ada klop titik temu begitu. Iya. Jadi jangan nunggu selingkuh baru ditanya kita kurang apa gitu. Salah dari awal. Dari awal ya. Servis yang baik. Ya. Apa sih yang abang suka? Baju mana yang abang suka kalau saya pakai? Gitu Ceis. Iya. Begitu. Iya. Begitu Ceis. Iya. Tapi terima kasih sama-sama ya.
kan yang salah mah kalau begitu pas suaminya ya mah. Kita nggak boleh dendam sama yang si perempuannya. Iya salah. Jadi kalau suami kita kagak centil nggak bakalan selingkuh. Jangan dendam sama tuh cewek. Jetok aja tuh laki kita begitu. Iya. Ceweknya mah nggak tahu apa-apa kali dibohongin kan iya masih. dibohongin. Siapa tahu bilangnya lajang, ya kan? Siapa tahu bini saya udah mati. Gitu kan banyak lelaki begitu deh. Gitu Cais ya. Kemana-mana bawa surat mati. Iya. Oke baik kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede dan ada 2 majelis taklim yang belum di absen, sudah bersiap-siap dengan senyum yang paling manis. Saya akan absen dulu. Majelis taklim At-Taqwa Bogor. Waalaikumsalam. Ada yang mau alhamdulillah jadi assalamualaikum. Ya. Yang berikutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Garut 2. Waalaikumsalam. Iya. Dia dari Cikajang. Tempatnya Bu Ois. Iya. Oke, Bu Ois ya. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Sekarang masih membahas tema tentang dendam. Sebelum ibu-ibu bertanya lagi, saya akan bacakan dulu ini pertanyaan yang masuk melalui Twitter di hatikehati@an.tv dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mah, suami saya dulu selingkuh dengan sahabatku. Akhirnya sampai sekarang saya dendam sama semua laki-laki, bukan hanya sama suami. Kenapa ya Mah saya bisa begitu? Timbul kebencian kalau melihat cowok-cowok gombal. Anda terlalu berlebihan. Ya. Kalau emang sebel mah biarin aja, wajar kok. Saya yakin semua perempuan manapun kalau suaminya selingkuh pasti sebel. Tapi jangan disimpan terlalu lama, itu yang salah. Nanti karena akibatnya fisik kita juga jadi jelek, terus juga jadi mental kita jadi curiga mulu sama semua orang. Kita harus sadari, boleh jadi dia kepleset, boleh jadi dia hilap, boleh jadi dia tergoda, jangan menjadi dendam. Kesel, perbaiki, insya Allah akan menipis perasaan kesel tadi, tidak akan sampai pada dendam. Dikurangi perasaan itu, memang pasti suatu saat teringat, tapi jangan sampai tebal menjadi dendam. Dikurangi saja, lama-kelamaan akan berkurang. Kita kalau melihat orang itu salah, jangan hanya melihat kesalahannya, tapi lihat di balik itu kebaikannya. Banyakkan kebaikannya, banyakkan kesalahannya. Kita mah biasanya kesalahan yang satu akan habis kebaikan yang banyak. Peribahasa mengatakan, air nila setitik rusak susu sebelangga. Susu sebaskom, nila setitik akan pahit semuanya. Itu salah. Jadi jangan sampai mencemari keseluruhan. Lihat positifnya begitu. Kalau memang dia sudah tersakiti sehingga dia trauma sama yang namanya laki-laki mah. Dia anggap laki-laki semua begitu. Iya. Nah, makanya dia harus perginya ke guru-guru ngaji. Iya. Ikut pengajian. Di situ diterangkan oleh Allah bahwa manusia nggak ada yang sempurna. Nggak gitu-gitu amat, kita pun punya kekurangan. Iya. Jadi nggak ada yang sempurna. Mamah, Abdel, banyak kekurangan. Iya. Siapa tahu kekurangan kita lebih banyak daripada jamaah kita. Iya. Gitu kan? Itu menyadari. Makanya ketika ada orang mengkritik kita, terima, telan sama kita. Dievaluasi diri kita biar semakin baik seperti itu. Iya begitu ya hamba Allah. Baik sekarang giliran ibu-ibu yang ingin bertanya. Silakan Garut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hindasah dari Majelis Taklim Al-Hidayah 1 Cikajang, Kabupaten Garut. Mangga. Ma mau bertanya, gimana kalau sudah minta maaf, tapi dia itu kelakuannya tidak seperti belum memaafkan? Biar saja. Yang penting kita minta maaf sama dia, hilangkan dendam di hati kita. Orang lain bagaimanapun terserah. Karena kalau kita sudah minta maaf, artinya pahala dalam genggaman kita. Jangan dendam kepada orang lain. Orang lain terserah, yang penting saya yang udah minta maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya masuk Bu, Assalamualaikum. Ya. Mah kalau begini mah, kalau misalnya kita habis dijahatin sama seseorang, terus kita nggak dendam sih, tapi ya udahlah, saya nggak mau ada lagi urusan sama dia supaya menghindari untuk tidak dijahatin. Boleh, lagi. itu bagus. Oh, begitu. Daripada timbul konflik.
Iya, oke. Baik, ibu-ibu lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Haji Mimin dari Komplek AL Jati Bening. Ya, Akan bertanya Mama, ya. apakah hukumnya wadi itu? apaan? Apa hukumnya wadi kalau kita keluar kita sholat sah apa tidak Mah? Wadi. Wadi Mah. Mazi apa wadi? Ada mani, ada wadi. Madi. Madi. Madi itu Madi. cairan yang keluar ketika orang sangat kelelahan. Dia hanya najis, bersihkan, berwudu, langsung sholat. Mazi yaitu cairan yang keluar ketika orang itu terangsang, ya. Maka dia harus cuci, kemudian dia wudu, dia sholat. Tapi yang namanya mani, cairan yang keluar ketika orang mendapatkan kepuasan, wajib mandi. Iya, begitu. Terima kasih Mah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan kita kembali lagi di Hati ke Hati bersama Mama Dede dan Ya, baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita mengenai dendam. Saya akan bacakan dulu pertanyaan yang sudah masuk melalui Facebook di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, saya kan penggemar sepak bola Indonesia. Ketika beberapa kali Indonesia masuk final melawan negara lain, kenapa masing-masing pendukung terlihat seperti ingin balas dendam satu sama lain karena pernah dikalahkan dengan negara yang bersangkutan? Apakah itu dosa, Mah? Dendam dalam olahraga gitu. Harus dikalahin lagi nih gitu. Termasuk pendukungnya malah. Itu sebetulnya kalau itu berlomba untuk menang, Iya. wajar. Makanya berusaha di negara kita untuk menang. Iya. Kan bunuh diri kemarin itu. Iya. Apa itu? Iya. Jadi seperti itu. Itu wajar karena kita memotivasi diri untuk menang. Itu boleh-boleh saja. Tapi jangan dendam, salah. Iya. Jadi untuk menang itu tidak masalah. Makanya memotivasi diri untuk semakin maju. Bukan kesel sama orang menang. Kenapa orang menang? Pinter ya, berusaha buat pinter gitu. Iya. Ya pinter kan cara ngegiring bolanya dan sebagainya seperti itu. Jadi gak apa-apa itu Boleh motivasi. memotivasi diri untuk semakin baik dari keadaan sekarang. Sehingga memalahkan orang lain yang lebih pintar daripada kita. Iya. Jadi semakin pintar kita. Tahun ini boleh kalah lawan Malaysia. Awas tahun depan gua kalahin loh. Nah, itu gak apa-apa ya, Mas? Itu nggak apa-apa, tapi berusaha untuk Berusaha. lebih canggih daripada mereka. Gitu. Iya, begitu. Cuman masalahnya kadang-kadang yang mereka lupa, orang lain pun semakin belajar canggih. Kita semakin canggih, ya tetap ketinggalan. Harusnya kita tahu mana yang buat mereka canggih dikalahin sama kita. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang mah bola nih, Mas, supporternya begitu selesai kalau kalah nyampitin supporter lain. Salah, artinya nggak tahu diri. Kalah ya terima kalah. Ngapain nyampetin supporter lain? Kereta lewat nggak salah aja Berarti tuh. nggak nerima kalah dong. Iya. Kasihan kereta pada bolong. Iya benar, iya. Oke, Anton Hermawan terjawab pertanyaannya. Ibu-ibu lagi yang ingin bertanya sekarang, silakan. Itu deh, Kak, dari itu belum. boleh dari Garut. Silakan ini Ibu. Silakan. Mana mic-nya tolong diberikan. Ibu Iya. berikan mic-nya Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang dekat ke mulut, Iya. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu bawa kertas dari mana itu? Iya, Ini kertas, bawa barusan kertas lagi di ya. konsep. Iya, kalau nanti takut salah begitu, Mas. Gak apa-apa, salah ntar Iya, iya, dibenerin iya. ya. Maaf ya, Mas. Nama saya Yat Koryati dari Majelis Taklim Al Hidayah 2, Kecamatan Cikajang, Garut. Iya, Maaf, mau bertanya di luar tema. iya. Ketika kita bepergian kurang dari 80 km, tiba-tiba menjelang sembahyang asar, tiba-tiba terjebak macet. Ah. Apa boleh dijama di waktu sembahyang maghrib gitu? Maghrib lah. Kalau Nggak bisa misalnya saja berusaha di pom bensin itu ada, sekarang kan di mana-mana ada pom bensin, ada musolanya. Usahakan sholat di musola pom bensin. Ya misalnya seandainya Nggak bisa masih gitu, tengah- jauh gitu ke tempat sembahyang Pakai di iya. musola. Oke. apa di- Iya. Anda boleh sembahyang di situ menghormati waktu. Oh iya. Iya. Maka sampai di rumah yang dituju langsung kerjakan yang tadi menghormati waktu. Oh, iya. Terima Tapi, kasih, Pak. ya, Ya. ya silakan Bu duduk ya. Tapi ini asar sama maghrib mah. Apakah Kenapa? boleh ini asar sama maghrib nggak sempat ngerjain asar, tapi dikerjain di maghrib, boleh nggak tuh mah? Tidak bisa. Nggak bisa kalau Walau gitu. macet bagaimanapun minggir. Kalau kita umat Islam, kalau iman kita kuat pasti bisa mengerjakan sholat.
Iya. Tidak mungkin 2 sholat taat sekaligus. Iya, begitu ya, Ibu. Tidak bisa. Iya. Kecuali apa, Mah? Yang bisa? Duhur sama asar boleh ya? Iya di jama boleh, Di jama tapi kalau boleh. seperti Abiel tadi bilang, lohor belum, asar belum, sampai keburu maghrib, itu nggak bisa. Tidak tawar-menawar. Wajib minggir kalau kita orang beriman. Oh, Di iya. pinggir jalan juga bisa, kita kan di mobil udah bawa barotan sholat. Iya. Baju begini juga boleh. Masa Iya. numpang di tempat tetangga situ, Iya. nggak bisa, kita berwudu, bisa. Iya. Gitu. Oke, Makasih baik. ya. Kembali kepada Assalamualaikum keimanan kita. warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang lainnya, Bu, mana lagi silakan dari sini udah ya 2 kali. Langsung diri, langsung Silakan diri. berdiri, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ani dari Majelis Ta'lim Al-Jihad Komplek Polri Pengadegan. Mangga. Yang ingin saya tanyakan, Mama, apabila kita sudah pernah tersakiti oleh saudara kita, kemudian kita sudah berusaha, tapi masih ada sedikit rasa itu, apakah amalan yang akan kita kerjakan? Amalan apa yang bisa kita kerjakan untuk menghilangkan itu? Terima Banyak kasih. zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang beriman, orang yang hatinya tenang dan tentram ketika dia berzikir kepada Allah. Ketahuilah dengan banyak zikir kepada Allah, hatimu tenang dan tentram. Makanya banyak berwudu setiap saat, batal wudu lagi, dendam akan sirna. Iya, begitu Ibu ya. Oke, baik. Masih ada kesempatan, Bu, untuk Ibu bertanya. Saya satu lagi silakan, Bu. Itu berdiri boleh langsung, Bu. Kayak letoy begitu Iya, ya. pada letoy. Ogah-ogah tapi mau. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Ibu Elis dari Majelis Taklim Al-Hidayah. Al-Hidayah Garut. Cikajang Garut. Iya. Al-Hidayah 1, Wak. Iya, situ. Mau bertanya, Mah. Saya teh punya suami. Suami itu dipintain uang sama saya. Katanya nggak punya gitu nyamanya. Ya. Lalu dia teh saya teh nyuci gitu, dapat uang dari sakunya, diambil sama saya. ya. Dibeliin sabun. Suatu hari dia nanyain, "Kemana uang Bapak?" Kata Bapak, "Udah dibeliin sabun sama saya." Katanya Bapak tadi bilang nggak punya uang. Itu mah uang udah nemu saya dari saku Bapak begitu. Boleh nggak tuh, Mah? Begitu, Mah? Boleh. Dosa nggak, Pak? Boleh buat beli sabun. Ya nyuci pakai apa kalau nggak sabun? Lakinya juga pelit sih buat sabun aja yang pakai nggak ada. Kecuali kalau nemu di dompetnya 2 juta gitu harus kembaliin. Nemunya berapa? 100.000. Ya 100.000. Buat itu kan capek, udah nyuci capek, beliin serami aja buat makan-makan sama anak-anak gitu. Iya. Dan dia bilang dia udah gak punya uang tadinya, ya dibeliin aja gitu, Mah. Iya, Dosa iya. nggak bagi saya? Tidak, karena Iya. buat kebutuhan bersama tidak masalah. Boleh. Makasih ya, Mah. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun itu diam-diam nggak izin dulu sama suami buat beli sabun. Lah buat beli sabun, lakinya aja buat sabunnya pakai nggak kasih. Kagak nyuci pakai apa? Kagak sabun di kupiak doang. Bau tahu. Tapi lebihnya buat makanan. Makanan terenaun kan anaknya makan, bukan dia doang. Tapi kan setiap bulan udah dikasih uang. Kapan suaminya? Makanya ibu dengerin saya. Tiap bulan catat buat listrik, buat telepon, buat gas, buat beras. Lelaki mah nggak ngerti kebutuhan kita. Mau ngasih udah ngasih cukup kagak. Iya, oke, baik, kita akan dengarkan. Stop mengenai laki-laki, kita akan dengarkan kesimpulan Mama mengenai dendam. Silakan, Ma. Pemirsa, perasaan dendam itu timbul karena perasaan terhina. Merasa hak dia diambil oleh orang lain. Perasaan dendam itu timbul karena ada marah, ada benci. Padahal yang namanya perasaan dendam itu merusak fisik, merusak mental kita. Jadi sama orang curiga, sama orang sebel mulu gara-gara ada perasaan dendam. Orang yang punya perasaan dendam ketika melihat orang lain senang dan bahagia dia sebel banget. Dia pengen orang lain tuh susah. Terus ketika melihat orang lain susah dia senang, bahagia. Tuh kan gara-gara gue tuh kualat sama gue. Nah itu orang yang punya perasaan dendam. Bagaimana mengobati perasaan dendam? Cara yang pertama, ketika ada orang mengkritik kita, evaluasi diri kita dengan kritikan-kritikan orang lain. Harus terima dengan kritikan orang lain. Kemudian juga kita harus sadar bahwa yang namanya perasaan dendam akan merusak mental dan juga fisik kita.
Maka kita harus bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Jangan kufur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maafkan kesalahan orang lain. Hati kita jadi tenang di hadapan Allah. Pahala kita akan melimpah ruah. Jadi itulah cara-cara mengatasi perasaan dendam. Insya Allah sirna dari hati kita rasa dendam kepada orang lain. Maka kita semua akan tenang berhadapan dengan siapapun. Ya. Baik pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat. Dan ibu-ibu yang di studio pulang nanti ke rumah masing-masing selamat sampai tujuan. Insya Allah pemirsa besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede dan Fiastin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.